Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ingin mengobservasi usaha mikro Udin Bengkel yang beralamat di Pengadegan Selatan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Meliana Sundari dengan NIM 212300006. Saya Citra Anissa Fatona dengan NIM 212300028. Dan saya Hana Ramadhani dengan NIM 212300060. Jadi, Udin Bengkel ini merupakan usaha yang bergerak di bidang perusahaan barang dan jasa. Nah, Udin Bengkel ini tuh melayani jasa servis. Selama 4 tahun, Udin Bengkel telah mengalami peningkatan dari segi usahanya, dari jumlah karyawan maupun penghasilannya. Selamat siang, Pak. Siang. Ini dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Bapak Deden Sutisna. Baik, kami izin menanyakan beberapa pertanyaan ya mengenai usaha bengkel yang Bapak miliki. Oh iya, boleh. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat berdirinya usaha yang sudah dibangun ini? Ya, dari pertama kan kita nama juga satu usaha butuh merintih ya. Rintihannya atas gimana. Kedua, mendapatkan konsumen yang datang atas perbaikan kendaraannya roda 2. Awal kan dari sekolah pertama kan dari STM, ya terus terang ya STM kita nggak lulus, akhirnya kan nekat sendiri sekolah lah, ikut montir di Jakarta Timur. Nah dari situ kita sekolah teknik, akhirnya dapat sertifikat, dikasih piagam, dimasukin ke Astra. Pertama di Kawasaki 1 tahun, di Honda kita dikontrak itu selama 3 tahun di Kramat Jati Karisma Motor. Jalan keempatnya 3 bulan kita di Dago Bandung, suruh ngajar. Berarti dari awalnya sekolah nggak lulus tapi ikut pelatihan. Iya, pelatihan. Sampai ke Astra, sampai ke Dago ya. Nah, ya. Baru dari Dago Dago buka bengkel ini? Enggak, belum. Oh, belum. Itu masih ikut sama orang ke bengkel mobil. Nah, dari situ ke mobil, ya kerja serabutan lah, yang penting kita dapat pengetahuan ya, bukan dari bidang itu aja, kita carinya umum. Iya. Seperti kalau ada spesialis ya kayak showroom kan khusus, kalau itu ya bukan umum. Kita kan cari pengalaman yang lebih luas, otomatis harus diumumkan. Apa aja semua kan dikerjakan kita. Karena kan dari bidang sekolah itu kan cuman teori doang kan. Beda kerja ke lapangan kan langsung praktek. Itu jauh 90% jauh dari cuman kan ilmu dasar lah dari sekolah itu. Iya. Ya, masalah dasar, teori, praktek, barulah itu terakhir. Yang kedua pertanyaannya, berapa modal awal yang digunakan untuk mulai usaha? Modal awal pertama 300. Nah, udah gitu kan ke depannya bertahap, ada keuntungan sedikit, dikasih modal lagi buat beli spare part yang kebutuhan, yang ada kendaraan yang masuk. Baik, yang ketiga, sejak pertama kali berdiri, berapa jumlah karyawan yang telah bekerja di usaha ini hingga sekarang, Pak? Oh, dari pertama saya sendiri, terus sejak udah setahun berjalan, mekanik saya butuh 2, berjalan 2,5 tahun, montir atau mekanik itu 4.
Berarti jumlah sekarang 4 ya Pak? Ya, 4. Baik. Berapa perkiraan omset usaha ini per bulan dan per tahun Pak? Per hari kadang ya nama jualan ya, ya kadang rame, kadang sepi, ya ada dapat 3.000 per hari, kadang dapat lebih gitu kan. Nggak bisa nentuin dah per hari-harinya. Nama juga rezeki kan Allah yang ngasih kan semua. Baik Pak. Yang selanjutnya, apa saja kendala yang paling sering dihadapi selama menjalankan usaha ini? Banyak sih, satu trouble dari sekarang kan motor-motor injeksi ya, beda sama dari karburator. Semakin kesini kan tahun semakin beda lah ininya dari produk-produknya. Sekarang kan banyak injeksi. Satu trouble orang itu kan dari injeksi, makanya kita membeli alat buat mendeteksi alat injeksi. Biarpun mahal semahal apapun, penting alat itu kan akurat. Kedua, meyakinkan itu kendala apa sih yang rusak di injeksinya itu. Kita kan konsumen langsung kita ngasih setelah nih Pak ininya sesuai alat ya, akurat. Jadi kalau kita nggak sistem nebak apa yang rusak ini, oh ininya, padahal kan bukan itunya. Jadi kan satu meringankan biaya, kedua deteksi injeksi itu kan perlu. Kita kan karena ada alat dari injeksi itunya kedeteksi. Alat lebih ya? Ya, soalnya kan beli alat orang Nilai plus ya? ya, alat kita beli kan berpun mahal 12 juta kan, kita wajib lah beli kan itu buat satu. Yang keduanya ada lagi, jadi kita kompletin buat ya 20 juta lah udah buat di alat injeksi doang, 20 jutaan itu khusus buat di alat injeksi. Multi tester, terus tester buat full pump, terus masa buat di keles, sematol, itu kita wajib punya. Jadi kan kita konsumen datang motor ngeluh nih bang, saya hilang remote, kita bisa diiniin, betulin di sini. Jadi orang nggak bisa ke mana-mana lah, cepet gitu kan. Selanjutnya, apa pengalaman suka dan duka yang paling berkesan selama membuka dan menjalankan usaha ini Pak? Sukanya ya kita kan punya konsumen pelanggan banyak gitu ya. Nah ada dukanya kadang kan konsumen ya kita harus memahami dah sama beda karakter orang masing-masing ya. Kadang kita perbaiki kampas rem, tiba-tiba motor itu jadi nggak hidup. Nah otomatis kita kan sama konsumen bilang kadang bang ada yang dukanya kan ya, yang dukanya bang kok jadi mati tadi kan hidup. Nah kita diperbaikin lah, jangan secara nggak minta biaya gitu, padahal kan bukan alurnya itu kan, bukan jalur kan nggak nyambung ya posisinya. Kita nyuci baju kayak nyuci ya, misalkan nyuci kaki dari bawah tiba-tiba kan kepala jadi basah kan, nggak nyambung itu. Itulah dukanya. Oke. Terakhir ya Pak, bidang usaha apa yang dijalankan oleh usaha ini dan apa saja produk atau layanan yang ditawarkan? Dan ditawarkan satu masalah dari servis dulu ya, servis. Kedua masalah dari spare part yang banyak dibutuhkan. Satu kan dari kampas rem, seal master rem. Kedua kan yang injeksi sekarang injektor, terus ECU gitu kan, lahar lah bearing kayak gitu kan, semacam yang lain-lain kayak ininya kapas kopling kalau di motor-motor laki gitu kan. Ini khusus motor saja atau sama mobil juga Pak? Motor patwal. Kalau motor kita patwal ya semacam kayak dari Polda. Nah kita dibetulin dari sini, spare part kita beli import. Tapi semua jenis motor bisa Om? Semua dari motor Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda. Dari kunci-kunci kontak hilang, terus yang remote-nya tuh kita bisa tanpa ganti satu set, kita ganti cukup remote doang dengan membuka ID langsung. Ini dari tahun berapa Pak berdirinya? 2021. Oh, baru 4 tahun ya berarti ya Pak? Iya, 4 tahun jalan. Baik. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Oh, siap Mbak. Perkenalkan, saya Meli dari Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat siang Mbak, dengan siapa? Mbak Nur. Saya izin tanya beberapa pertanyaan ya, boleh Mbak? Mbak Nur ini sudah berapa lama bekerja di sini? Sekitar 3 bulan. Sudah 3 bulan. Boleh dijelaskan nggak Mbak, di bengkel ini pekerjaan Mbak Nur ngapain aja?
Saya ngasiran, terus ada yang misalnya tolong ambilin itu, saya ambil gitu. Oh, begitu. Apa aja deh. Oh. Kalau boleh tahu suka duka Mbak bekerja di sini apa aja nih? Suka dukanya apa ya? Seneng-seneng aja sih. Kan seneng Selama Iya. 3 bulan ini ya. Iya, seneng-seneng aja. Dukanya nggak ada kak? Dukanya ya kalau lagi sepinya. Sepinya apa ya? Gabut ya? Iya, nah itu dia. Tapi alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selama Mbak bekerja di sini nih, apa aja sih tantangan yang Mbak hadapi dalam melayani customer? Tantangannya Mm-mm. itu apa ya? Kan customer banyak macam-macamnya tuh. Ada yang ramah, ada yang Oh, iya, gitu-gitu. iya. Itu kalau yang ramahnya enak nih di kita nih misalnya. Tapi kalau nggak enaknya, aduh, pengen ini, pengen itu, pusing. Kalau kesulitan dalam kerja selama 3 bulan ini apa kak? Kesulitannya, ya kesulitannya kita harus ngapalin barang. Oh Kan iya. kita nggak tahu. Mhm. Apalagi perempuan kan. Nggak ada punya basic ya? Ya itu dia. Oli kan taunya oli dong, nggak tahu nama-namanya. Nah, itu kesulitannya ya. Itu kesulitannya. Jadi harus tahu semuanya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, maaf nih kalau boleh tahu ya Mbak, rata-rata penghasilan Mbak bekerja di sini berapa? Perkiraan aja, nggak apa-apa. Kiraan sehari 100. Itu perkiraan 100.000 lah ya? Iya, itu. Oh, hitungannya per hari ya di sini? Iya, kalau bengkel semua bengkel emang per hari. Oh gitu. Iya. Kalau untuk catatan keuangan ada Mbak? Kan Mbak ini sebagai kasir ya? Ada. Ada. Iya.